Jaga jarak. Nah ini banyak banget udah perubahan terminologinya dari pertama kali keluar. Pertama kali keluar terminologinya social distancing. Terus dari social distancing di Indonesia kita bikin campaignnya hashtag di rumah aja. Terus WHO mengubah term social distancing menjadi physical distancing. Dan kemudian di Indonesia diartikannya jadi jaga jarak. Tapi di rumah aja tetap ada. Mungkin kalau pendekatannya jaga jarak itu lebih ke arah kalau kita emang terpaksa harus aktivitas, jaga jarak gitu. Tapi kalau bisa di rumah, ya di rumah aja. Kurang lebih mungkin seperti itu. Sama seperti cuci tangan dengan sabun, levelnya jaga jarak itu sama dengan levelnya cuci tangan dengan sabun. Karena pencegahan yang paling baik untuk COVID-19 ini adalah jangan kena. Gimana jangan kena adalah mengurangi keterpaparan. Kita mengurangi keterpaparan dengan menjaga kebersihan personal dan dengan mengurangi kontak dengan orang-orang dengan risiko. Masalahnya adalah sekarang kita sudah banyak sekali yang berada di zona merah. Artinya sudah transmisi lokal. Dan kita nggak tahu siapa orang yang OTG, siapa orang yang tanpa gejala, siapa orang yang positif tanpa gejala. Mungkin orangnya sendiri nggak tahu kalau mereka positif tanpa gejala. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Sebenarnya penting nggak sih jaga jarak itu? Oh penting banget. Kenyataan kalau sampai pemerintah mengubah beberapa kali terminologi sampai dirasa pas untuk masyarakat, kenyataan kalau WHO sampai mengubah terminologi sampai dirasa pas dengan isinya dan dirasa pas untuk mayoritas penduduk di dunia, dan kenyataan bahwa banyak sekali penelitian yang berusaha dipakai untuk melakukan prediksi pelandaian kurva kasus dengan menggunakan jaga jarak ini sendiri, menyatakan bahwa penting memang dan efeknya ada. Sebenarnya salah satu usaha yang bisa kita lakukan dengan mengurangi keterpaparan adalah mencegah jumlah pasien yang positif COVID dengan gejala berat itu banyak. Karena rumah sakit kita nggak terlalu banyak untuk bisa menampung mereka semua. Karena dokter kita tidak sebanyak itu untuk bisa menolong semuanya. Karena APD kita tidak cukup. Dengan kita mengurangi keterpaparan, menjaga supaya kita tidak kena penyakitnya, kita menjaga nyawa-nyawa teman-teman kita di tenaga medis untuk tidak kecapean, untuk tidak burn out. Sekolah kedokteran susah loh. Rumah sakit baru bisa dibangun 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi sekolah menjadi dokter spesialis penyakit dalam itu perlu 5 sampai 6 tahun tambah internship, tambah sekolah lagi 4 tahun sampai 5 tahun. Dan nyawa itu berharga. Dokter-dokter itu berusaha menyelamatkan nyawa dengan mereka sadar penuh bahwa mereka berisiko. Makanya APD yang digunakan mereka itu menjadi berkali-kali lebih penting untuk mereka pakai dalam kondisi seperti itu. Yang paling miris adalah pada saat rumah sakit yang menerima pasien COVID itu tidak punya APD yang cukup. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Sekarang sebenarnya sudah banyak kok yang memberikan donasi, memberikan bantuan. Itu kan gerakan masyarakat yang sangat baik ya gitu. Sambil kita memberikan donasi, memberikan bantuan, memberikan semangat kepada teman-teman dan tidak memberikan stigma, yang kita bisa lakukan adalah berusaha supaya kita tidak mempersulit mereka dengan tidak terkena penyakit itu. Karena pada saat kita sakit, kita bakal minta tolong sama dokternya kan. Kita akan datang ke rumah sakit untuk meminta pengobatan. Dan dokternya sudah disumpah, jadi mereka tidak melayani kita. Yang jadi masalah adalah pada saat dalam 1 hari, se-Indonesia ini ada tambahan sekitar 200 sampai 300 atau sampai 500 pasien baru. Dan pasien yang lama pun belum sembuh gitu. Sampai kapan mau dikejar? Sampai kapan kita mau menurunkan jumlah pasien barunya? Sampai kapan kita mau saling tidak menjaga? Mereka pasang badan di rumah sakit pada saat seharusnya perang melawan COVID-19 ini bukan di rumah sakit. Harusnya tuh
perang melawan COVID itu ada di luar. Jadi kalau bisa jangan sampai sakit dulu. Sakit itu udah terakhir. Yang kita bisa lakukan bareng-bareng adalah menjaga jangan sakit bareng-bareng. Kalau masih ada keluarga kita atau teman kita yang masih keluar rumah, tolong diingatkan. Kita masih mempertanyakan bahwa apakah benar jaga jarak itu penting. Yang harus diingat adalah jaga jarak itu adalah level 1 dari PSBB. Kita ngomong lockdown, kita ngomong karantina, kita ngomong isolasi. Dasar awalnya itu adalah distancing. Jaga jarak itu adalah usaha aktif kita berperilaku sehat untuk menjaga risiko keterpaparan terhadap COVID-19. Sama kayak cuci tangan. Jaga jaraknya aja, nggak sulit kan? Dan dengan menjaga jarak itu kita bisa melindungi segitu banyak orang. Jadi esensi awalnya jaga jarak itu ya sepenting itu, walaupun kesannya remeh. Kalau kita bareng-bareng melakukan itu bersama-sama, risikonya jadi minimal. Risiko minimal itu, aku nggak bilang 0 ya, risikonya jadi minimal. Jadi pada saat orang-orang yang benar-benar butuh pelayanannya, mereka akan dapat pelayanannya dengan baik. Jadi mereka nggak harus meninggal karena COVID-19-nya. Tidak harus meninggal karena perburukan gejala yang mereka hadapi. Tidak harus meninggal karena fasilitas rumah sakit kurang, karena terlalu banyak pasien. Dan dokter-dokter nggak harus kecapean menangani semuanya. Itu semuanya kita bisa cegah dengan apa? Dengan jaga jarak. Keren ya jaga jarak ya. Kurang lebih kayak gitu. Apa sih memang risiko dari pelaksanaan PSBB itu? Ya kita kira-kira aja. Kalau misalnya masyarakat diharapkan untuk tidak keluar rumah, mengurangi aktivitas, otomatis kan sebenarnya ekonomi kita terganggu dong. Gitu. Dan pada saat sekolah diliburkan, terus misalnya pekerjaan diminta untuk dikerjakan di rumah saja, sejujurnya produktivitas kan terganggu. Tapi itu harus dilakukan. Dan karena sebagian misalnya perusahaan ada yang merasa keberatan untuk melakukan itu, misalnya selama ini karena bentuknya himbauan, jadi mereka bisa untuk menolak untuk melakukan. Tapi dengan adanya PSBB, jadi lebih kuat reinforcement-nya. Jadi ayo kurangin, kayak gitu kurang lebih. Jadi sebenarnya tujuan PSBB itu adalah untuk meningkatkan reinforcement. Jadi yang dulu di rumah aja berupa himbauan doang, sekarang polisi bisa turun ke jalan. Terus kalau misalnya dulu keluar rumah pakai masker itu semacam himbauan, tapi pada saat sudah PSBB itu bisa jadi semacam keluar rumah pakai safety belt. Jadi kalau misalnya naik mobil nggak pakai safety belt bisa didenda kan. Nah, untuk PSBB keluar rumah nggak pakai masker itu bisa kena. Dengan kita mengubah style pada saat di rumah aja itu menjadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau bahkan belanja secara online karena sekarang banyak tukang sayur online, harusnya perubahan kunjungan tuh berubahnya bermakna. Nggak ada macet harusnya. Tanda tanyanya adalah kenapa masih macet? Gitu. Sama kayak pada saat kita sudah diinformasikan bahwa bekerja di rumah saja, tapi ada tarik-tarikan antara karyawannya sudah punya pengetahuan dan sudah punya awareness bahwa oh aku perlu di rumah aja, tapi yang punya perusahaan tetap memberlakukan kerja ke kantor gitu kan. Nah dengan PSBB ini pemerintah bisa lebih menekan ke perusahaan itu. Mungkin tidak 100% jadinya work from home, mungkin shift-nya diatur. Jadi yang kemarin kerjanya 5 hari full time, jadi bisa diganti 3 hari di kantor, 2 hari remote, atau jadinya 3 hari remote sebagai ganti gitu kan. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang bisa ditawarkan dari regulasi pemerintah. Karena kita juga sebenarnya tidak bisa terlalu menekan ke perusahaan, karena perusahaan juga perlu hidup kan. Selama belum ada PSBB, ya di rumah aja. Pada saat dibilang jangan mudik, ya jangan mudik. Pada saat dikatakan untuk kuliahnya di rumah aja, sudah dikasih kuliah online, ya jangan keluyuran gitu. Kan konsepnya adalah menjaga diri.
membatasi akses. Ya jangan dicari celahnya gitu. Karena kan tujuan kita adalah untuk menyelamatkan bersama-sama nih. Mungkin rasa untuk mengikuti peraturan itu belum muncul karena mungkin karena dari list yang positif COVID-nya bukan bagian dari keluarga kita atau bukan dari teman kita. Tapi kan kita tidak perlu harus mengalami kesulitan itu dulu untuk punya empati dengan orang lain. Kita bayangin aja gimana kalau itu keluarga kita. Gimana kalau itu teman-teman kita. Gimana kalau itu saudara kandung kita. Seperti yang kita tahu, sudah sangat banyak sekali tenaga medis yang nggak pulang-pulang. Sudah banyak sekali tenaga medis yang meninggal. Karena apa? Karena berusaha untuk menyelamatkan pasien, entah yang positif, entah yang masih diduga positif ternyata positif, atau pasien yang positif tapi tidak jujur bahwa mereka positif. Dengan alat pelindung diri yang seadanya, yang sangat terbatas, yang sekarang jadi mahal karena apa? Karena banyak yang menimbun dan banyak masyarakat awam yang menggunakan. Gimana kalau kita berpikir untuk mem-PSBB diri kita sendiri demi menyelamatkan orang-orang yang mungkin kena, atau sebagai ucapan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang sudah rela untuk tidak pulang-pulang ketemu keluarganya itu. Karena ya kalau kayak peribahasanya Barat sih, it takes two to tango. Jadi bukan cuma sekedar pemerintah yang perlu bikin PSBB, kita juga harus nurut untuk mengikuti apa PSBB itu. Jadi mungkin regulasi pribadi juga penting, sama seperti pemerintah berpikir bagaimana caranya membuat PSBB tanpa mematikan ekonomi. Kita juga bisa mulai untuk melakukan regulasi diri dan mungkin aku nyebutnya kayak semacam refleksi diri. Apakah kita sudah menerapkan di rumah aja seperti seharusnya? Jadi sebenarnya PSBB itu adalah level up dari di rumah aja. Level up-nya alanya pemerintah gitu. Kalau misalnya di rumah aja kan gabungan antara pemerintah sama masyarakat ya, untuk saling menguatkan gitu. Memberi himbauan yang positif. Nah, kita terus ingetin sama yang lain. Di rumah aja. Kalau misalnya sabar aja di rumah aja. Kalau misalnya kira-kira ada temennya yang sudah mulai kayaknya stres atau kayak gimana, telepon di WhatsApp, di video call, ditanya. Terus kalau misalnya kita ada tahu keluarga kita atau teman kita yang terdiagnosis positif atau jadi ODP atau PDP, kontak, tanya gimana kabarnya sekarang, ada yang bisa dibantu atau enggak, keluarganya gimana, pemeriksaan terakhir seperti apa. Yang kita bisa lakukan adalah memberi support. Menyebarkan data pribadi melalui sosial media itu tidak membantu siapapun. Kalau itu sampai di kita, stop di kita. Kalau itu adalah orang yang kita kenal, kita konfirmasi ada benar atau enggak. Kalau emang beliau ternyata sakit, kita bantu, kita support, kita kuatkan. Karena COVID-19 ini bukan hal yang memalukan. Nggak ada kan orang yang secara aktif mau minta kena penyakit gitu. Jadi pada saat orangnya kena, kita support. Dengan cara-cara yang tetap saling menjaga diri gitu. Jadi jangan sampai kita menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, jadi kita jadi kehilangan jiwa sosial kita sebagai manusia gitu. Ya nggak apa-apa, PSBB, tapi hubungan sama sesama manusia tetap dijaga. Kalau ada keluarga atau teman kita yang terdiagnosis positif, tidak apa-apa, kita support aja. Kalau ada apa-apa kabarin ya. Kalau rasa-rasa nggak enak ke dokter ya. Aku bisa bantu apa? Istri kamu gimana? Suami kamu gimana? Anak-anak kamu gimana? Terakhir kali tesnya gimana? Kapan rencana tes lagi? Itu hal-hal yang bisa menguatkan mungkin buat mereka. Jadi, semua orang berisiko menularkan dan semua orang berisiko ditularkan. PSBB tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi berisiko penularan itu. Tentang rekomendasi untuk tidak mudik. Kayaknya sekarang bukan rekomendasi ya, karena udah ada penegasan dari pemerintah bahwa memang jangan mudik, kalimatnya kayak gitu. Sekitar sebulan yang lalu, sebenarnya sebulan yang lalu dari bulan Maret sudah beberapa kali dikatakan oleh para akademisi bahwa
seperti yang kita sama-sama tahu, virusnya kan nggak jalan, yang jalan manusianya. Jadi memang konsep dasar pencegahannya adalah dengan mengurangi keterpaparan. Ya, salah satunya dengan di rumah aja dan mencegah mudik. Pada saat kita merekomendasikan untuk tidak mudik dalam artian tidak pergi dari zona merah ke zona hijau, proteksi yang kita harapkan itu adalah proteksi kepada keluarga. Jadi jangan sampai kita bawa oleh-oleh pulang virus gitu. Satu. Yang kedua adalah proteksi terkait keterpaparan kita sepanjang jalan. Kalau kita hitung-hitung aja, misalnya nih kita pulang boleh naik pesawat atau naik kendaraan umum yang lain lah, misalnya kereta, bus atau apa. Kita keluar dari kosan misalnya naik angkot atau misalnya naik Gojek sampai ke terminal, itu sudah berapa orang yang kita ketemu. Sampai sana di terminal entah ngantri, entah beli tiket, entah segala macam. Itu juga termasuk tempat umum yang padat dan ramai. Dan kita tidak bisa mendeteksi mana orang-orang yang OTG, orang-orang tanpa gejala yang kita nggak tahu mereka sudah membawa virus itu atau belum. Dan kita tidak bisa memaksa mereka semua untuk pakai masker. Dan kalaupun kita mau meminta mereka pakai masker, mungkin kita tidak punya cukup banyak stok untuk ngasih mereka masker semuanya. Sampai di sana nanti kita misalnya masuk kereta atau masuk pesawat atau masuk bus dalam jangka waktu tertentu. Apalagi kalau kemungkinannya pakai AC. Masalahnya adalah yang seperti kita ingat lagi, COVID-19 itu kan tersebarnya via droplet ya. Dan kelembaban dan aliran udara itu bisa mempengaruhi jarak penyebaran. Jadi pada saat kita berada di ruangan tertutup dengan AC, dengan kelembaban tertentu, di tempat yang ramai, otomatis risikonya meningkat. Jadi kalau edisi jaga jaraknya yang normal itu biasanya kita edukasi 1-2 meter, pada saat kita berada di ruangan dengan AC, dengan kelembaban yang lumayan tinggi dalam waktu tertentu, dropletnya bisa terbang lebih jauh lagi. Itu kendala dengan mudik. Itulah kenapa sarannya adalah untuk jangan mudik. Risiko menjadi lebih meningkat apabila mudik itu dari zona merah ke zona hijau. Karena yang kalian bawa oleh-olehnya itu bukan oleh-oleh hari-harian. Oleh-oleh yang kalian bawa adalah oleh-oleh virusnya. Pada saat kita pulang kampung atau mudik, terutama kita mudik dari zona merah ke zona hijau, yang zona hijaunya itu bukan daerah dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Misalnya gini, kita dari Jabodetabek nih. Kita dari Jabodetabek pulang kampung ke daerah yang rural. Desa lah, gitu kan. Atau misalnya bukan desa deh, kota tapi yang kota kecil. Yang RSUD-nya cuma 1. Dan RSUD itu tidak punya cukup banyak APD, mereka dokternya tidak banyak, perawatnya juga tidak banyak, terbatas lah kira-kira. Dan pada saat itu mereka sedang hijau, masih hijau. Artinya pada saat itu mungkin mereka aman tanpa risiko keterpaparan. Dan yang akan mengundang risiko keterpaparan itu masuk ke kota mereka, kota kecil mereka yang sebelumnya aman dan damai itu adalah kita. Yang datang dari kota besar dengan niat mudik membawa oleh-oleh plus oleh-oleh virus. Kalau misalnya harus banget mudik dengan mengurangi keterpaparan, mengurangi keterpaparan yang bisa dilakukan? Gunakan pencegahan pribadi, pakai masker. Sekarang kan boleh rekomendasi pakai masker kain kan, bawa masker kainnya, bawa beberapa masker kain. Apalagi kalau perjalanannya lama. Bawa beberapa masker kain, jangan lupa kalau mau pakai sabun cuci tangan siap-siap boleh. Kalau takut nggak ada air bisa pakai hand sanitizer, dipakai terus-terusan. Jangan lupa
menjaga kesehatan selama di perjalanan. Kalau ada opsi menggunakan kendaraan pribadi, gunakan kendaraan pribadi yang minimum jumlah orangnya. Kalau lihat-lihat orang kira-kira dia mau batuk-batuk atau apa, mundur. Kita minimal menjaga diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak bisa ngomongin orang lain untuk menjaga kesehatan bersama, minimal kita jaga badan kita sendiri. Dan lagi-lagi sebenarnya opsi yang paling benar adalah nggak usah mudik. Ya, cuma kalau emang terpaksa harus mudik ya itu yang dilakukan. Menjaga, mengurangi risiko keterpaparan selama perjalanan, satu. Kedua, menggunakan pengaman pribadi seperti yang tadi itu. Dan ketiga, pada saat sudah sampai rumah itu dekontaminasi. Jadi ganti baju dan segala macam tadi. Karena pada saat kita dan daya tahan tubuh kita sanggup menghadapi coronavirus, mungkin orang tua kita nggak sanggup. Mungkin kakek nenek kita nggak sanggup. Dan mungkin pada saat kota tempat kita belajar itu punya fasilitas kesehatan yang cukup untuk menangani 5-10 orang yang kena positif dalam satu hari, mungkin rumah sakit atau puskes di daerah yang agak lebih jauh tempat keluarga kita, extended family kita, mungkin mereka nggak sanggup. Jadi kalau misalnya kenanya di kota besar mungkin nggak meninggal, tapi pada saat kenanya di kota kecil, karena fasilitasnya terbatas, APD juga terbatas, mungkin bisa meninggal. Karena mudik masih bisa ditunda, tapi kalau nyawa nggak bisa balik lagi. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Ya. Moga-moga teman-teman sekalian bisa bertahan sehat sampai badai ini berlalu. Tetap menjaga kesehatan. Tolong saling mengingatkan sama teman dan keluarganya untuk tidak mudik, untuk mengurangi risiko keterpaparan, atau nggak usah jenguk-jengukan dulu, jenguk-jengukannya online aja. Kita tetap bisa menjaga silaturahmi kok pakai telepon, pakai video call gitu.